kosong. Sikit. Ambil dulu dah. Ini tadi yang betul dia. Ya Allah. Masya Allah. Hal makan jadid ولا؟ نعم. أنا نمت يعني لا أدري طريقي لهنا. Markas di mana? Markas dekat Kharin. Selang taman. Ujung taman ni ke kiri dekat sini. Masih tidur tadi. Rumah saya sini. Taman sebelah. Atau sebelah. هذا خاص للدرس للمجلس. Ada talaqi mengaji. Orang datang bilik-bilik ni jadi bilik mengaji. Jadi Jumaat orang datang ni guru-guru kita. Orang ni guru kita. Ustaz Husni masih di Terengganu. Balik kampung. Balik kampung. Saya mula sini ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam siri daurah syarahan tuntas Qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala bersama Syekhuna Sidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani hafizahullahu ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Fadilatul Syekh kerana sudi hadir ke Kubat Center untuk sama-sama kita menghayati kepada bacaan Qasidah Burdah, puji-pujian kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita hayati satu persatu bait-bait daripada puji-pujian tersebut. Mudah-mudahan dapat menambahkan cinta dan kasih kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk permulaannya sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada insan yang kita akan sebut, yang kita akan raikan dan melalui bacaan bait-bait ini, iaitu junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para ahli baitih wa dzurriyyatih wa kulli ashabih, sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga alim ulama, para masyayikh, khususnya kepada pengarang kitab Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Begitu juga kepada penterjemah kitab yang berada di hadapan kita yang baru sahaja meninggal dunia, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk mereka semua. Mudah-mudahan mendapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, dengan segala hormatnya saya menyerahkan majlis kepada Fadilatul Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk membahaskan atau meneruskan syarahan tuntas bagi Qasidah Burdah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih diucapkan pertama-tama kepada sahibul majlis, akhuna wa ustadzuna Ustaz Fahmi, yang telah menyelenggarakan satu sarahan kepada Al-Faqir untuk menyerahkan Qasidatul Burdah Asy-Syarifah lil Imam
Syarafuddin Muhammad Al-Busairi. Al-Imam Syarafuddin Abi Abdillah. Syarafuddin adalah sebuah laqab, ya, gelaran, dan Abi Abdillah adalah kunyah. Adapun nama beliau adalah Muhammad Al-Busairi yang beliau tulis, ya, dalam rangka memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mukadimah, ya, dan sebagaimana yang dinyatakan tadi bahwa kitab yang kita jadikan panduan ini adalah kitab terjemahan dan ta'liqat daripada Allah yarhamu al-maghfur lahu al-alim Ustadzuna Asy-Syaikh Abu Ali Al-Banjari An-Nadu Al-Maliki, yakni Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari. Yang baru saja kita mendengar kewafatan beliau, betapa beliau sangat menyukai burdah ini sehingga beliau menerjemahkan, dan sepanjang yang saya tahu penterjemahan burdah yang terbaik, ya, adalah penterjemahan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahmatullahi alaih. Dan kita tahu semua bahwa betapa beliau sangat menyukai burdah yang beliau terjemahkan ini. Sehingga setiap saat beliau minta diperdengarkan, ya, burdah ini selama hidupnya. Sehingga dalam sakit beliau yang parah pun beliau banyak meminta untuk dibacakan burdah di hadapan beliau. Kita berhusnuzan kepada beliau. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam adalah seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu karya terjemah burdah adalah tanda bahwa beliau sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi syafaat, ya, di hari akhirat nanti untuk beliau dan semua amal yang dilakukan menjadi timbangan yang berat, dan semoga beliau berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Burdah ini sebetulnya dalam bahasa kita selendang, ya, selempang, ya. Selendang atau selempang, ya, seperti ini. Dan kita mendengar sebelum Al-Imam Busairi, ya, ada yang juga mempunyai sejarah kaitannya dengan burdah, yaitu Ka'ab ibn Zuhair. Ya. Dia adalah anak seorang penyair terkemuka di zaman jahiliyah, yaitu Zuhair ibn Abi Sulma. Banyaknya para penyair di Quraisy di zaman jahiliyah. Beliau termasuk 10 penyair yang terbaik. Bahkan
dalam saringan lagi beliau pun keluar 7 penyair yang terbaik. Ya, di antaranya Amrul Qais. Namun yang lebih dekat dengan syair hikmah, syair ajaran kehidupan adalah syair Zuhair bin Abi Sulma. Bahkan Nabi pernah memuji syair Zuhair bin Abi Sulma tersebut. Nabi pernah berkata, andaikan, karena Zuhair tidak berjumpa kepada Nabi, andaikan Zuhair itu berjumpa kepadaku, dia akan masuk Islam. Tak apa, duduk atas. Duduk atas tak apa. Tak apa. Duduk atas kursi makcik tak apa. Putra beliau pun adalah seorang penyair bernama Ka'ab ibn Zuhair. Ya. Beliau artinya orang yang sangat dihormati. Zuhair pun adalah bukan seorang penyair saja, tetapi juga seorang kepala suku dalam sebuah kabilah yang sangat dihormati. Ka'ab pun adalah orang yang terhormat. Dia mendengar berita tentang Nabi buruk, jadi dia hinalah, dia celah. Tetapi Ka'ab ini mengalami masa Fathu Mekah. Ya, Mekah telah dikuasai oleh Nabi, dan Ka'ab ini dalam ketakutan. Ulama banyak membahas apakah ketakutan atau karena kalau ketakutan dia orang besar gitu. Atau memang dia mulai menerima ya, kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat kerinduan karena di dalam bait-bait syairnya ulama banyak memberikan analisa, ya, penafsiran yang di dalamnya didapatkan berbagai makna penyesalan, makna kecintaan kepada Nabi, makna yang jelas bahwa dia tidak masuk Islam kecuali setelah mendapat burdah itu. Jadi dia menyusun syair, ya, 60 bait, hanya 40 bait yang berisikan pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman jahiliyah, ketika seorang penyair nak memuji seorang raja, dia akan dimulai dengan beberapa mukaddimah dalam syair. Ada yang disebut ghazal atau talal, ghazaliyah atau talaliyah atau rathaiyah dan lain sebagainya. Ya, artinya permulaan syair itu tidak terus memuji, meskipun tujuannya untuk memuji. Jadi ada satu tradisi di zaman itu, ya, untuk menarik perhatian, untuk membawa pendengar itu asik mendengarkan qasidah dia, syair dia, maka dia bawa dulu kepada mukaddimah yang panjang. Mukaddimahnya ada bersifat ghazal, ya. Ghazal itu membujuk rayu akan kecantikan wanita. Ya. Dideskripsikan, dilukiskan tentang kecantikan wanita dalam sekian belas bait, bahkan puluhan bait baru masuk kepada pujian. Ada yang dimulai dengan ratapan akan banyaknya korban peperangan antar suku dan lain sebagainya, atau ratapan sedihnya ditinggal kekasih, dimulai dengan itu, baru kemudian memuji. Ada tolaliyah. Tolaliyah itu adalah syair yang
meratapi puing-puing yang berserakan. Tolaliyah itu bermula seperti ini, bahwa orang-orang Quraisy dulu sering berpindah-pindah tempat. Jika musim panas maka dia cari tempat yang teduh. Jika musim sejuk maka dia cari tempat yang terbuka. Tempat yang lebih memberikan kehangatan. Maka kabilah satu dengan kabilah lain mungkin di musim sejuk dia bertemu, dan anak-anak remaja maka saling berkenalan dan akhirnya timbul percintaan. Namun ketika habis musim sejuk dan masuk musim kemarau, musim panas, mungkin kabilah-kabilah ini akan pindah ke tempat yang berbeda. Bila datang musim sejuk kemudian, rupanya kabilah lelaki ini datang ke tempat yang pertama jumpa kekasihnya dari kabilah lain. Rupanya kabilah dari perempuan ini tidak kembali ke tempat yang sama. Maka dia lihat bekas puing-puing satu musim dulu rumah kekasihnya itu, maka itu tolal namanya. Tolal itu puing-puing, rumah runtuh itu tolaliyah, reruntuhannya. Debu-debu yang menutupi, karena 6 bulan kemudian kan, menutupi reruntuhan rumahnya, itu disebut tolal. Ka'ab ibn Zuhair memulai memuji Nabi dengan syair tolaliyah, ya, mukadimahnya. Baru kemudian dia memuji Nabi. Dia membayangkan bahwa Nabi akan marah dipuji, tetapi Nabi malah tersenyum dan memberikan burdah hijaunya, ya, dikalungkan ke leher Ka'ab ibn Zuhair. Ya, disitulah beliau merasakan kesejukan, kasih, cinta Rasulullah SAW, ya, dari pandangan matanya, dari senyuman manisnya, dari lembutnya sapaannya dan sentuhan tangannya, ya, sehingga Ka'ab adalah disebut atau termasuk syair Hadramain disebutnya. Syair yang mengalami 2 masa, jahiliyah dan masa Islam. Nah, maka burdah itu ketika Ka'ab wafat diwarisi oleh anaknya. Namun burdah itu dibeli oleh Sayyidina Muawiyah ketika dia menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali. Bahkan burdah itu menjadi turun-temurun dipakai oleh raja di hari-hari besar, di hari-hari Id. Ya, rajanya pakai burdah itu. Sampai ke Daulah Abbasiyah. Sampai terjadi peperangan, ya, Tartar kalau tidak salah. Maka burdah itu dibakar. Tetapi dalam satu pendapat tidak terbakar dan kekal berada di Turki, Istanbul, sampai hari ini. Adapun kisah Al-Imam Busairi bukan qasidah seperti yang dilakukan oleh para penyair Arab, baik penyair Quraisy di zaman sebelum Islam. Ya, memang tradisi Arab, seorang penyair kasabnya itu, ma'isyahnya itu memang dari melantunkan syair. Memuji orang-orang besar, dia dapat uang. Mungkin berhenti di zaman Rasulullah SAW. Tidak tumbuh penyair untuk mencari uang. Di dalam lingkungan Islam maksudnya. Ka'ab ketika memuji Rasul pun dikasih selendang. Ya. Rasulullah
tidak membuang tradisi Arab, jika memuji maka diberi, tidak dibuang. Ya, Rasulullah kekalkan karena memberi itu baik, mulia. Memuji pun kalau betul baik. Ya. Maka Rasulullah pun melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh tradisi adat Arab kepada Ka'ab bin Zuhair. Maka para penyair di zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin tidak muncul untuk memuji khalifah dan diberi hadiah. Tetapi di zaman Daulah Umayyah muncul seperti penyair Farazdaq, ya, penyair, banyak nama-nama penyair, dan memang memuji khalifah dan mendapatkan uang. Ya. Muncul juga di Daulah Abbasiyah. Ya. Di abad pertama, abad kedua, ya, abad ketiga, tradisi penyair itu muncul. Maka dalam kajian sastra Arab, kita akan bertemu penyair jahiliyah, ya, asy-syi'rul jahili, dan ada asy-syi'rul islami. Syair Islam ini dimulai dari Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Kita akan mengkaji semua syair-syair khusus dalam konteks politik, ya, memuji. Karena syair itu memang salah satu dewan, ya. Dewan itu dalam bahasa Arab bukan seperti kita dewan ini, kita ini dewan. Dalam bahasa Arab dewan itu agenda atau notis atau buku catatan. Tradisi orang jahiliyah menyimpan sejarah itu disimpan dalam bentuk syair. Gitu. Maka syair-syair jahiliyah itu banyak sangat. Kalau kita nak tahu sejarah jahiliyah, baca syairnya lah. Gitu. Dia akan simpan berbagai kejadian dalam bentuk syair. Juga dalam bentuk prosa, nasr. Ya. Jadi ada dua, syair dan nasr. Nasr pun dia lebih banyak disimpan dalam bentuk sajak-sajak. Ya. Dalam bentuk apa istilahnya, nasr yang artinya prosa yang punya sastra yang tinggi, seperti berjanji itu kan prosa. Ya. Kalau di Bai ada tukil-tukilan hadis. Ya. Dan ada yang dalam bentuk syair. Gitu. Itu sejarah. Maka di zaman Nabi atau di abad pertama, awal abad pertama, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ya. Sampai 40-50 Hijriah ini, sampai habis zaman Khulafa ar-Rasyidin, mungkin tidak terdapat para penyair, ya, yang baru. Ya, ada penyair yang berkaitan dengan agama, akhlak Nabi misalnya. Gitu. Tapi tidak muncul syair-syair politik. Ya. Saya ingin kaitkan dengan kenapa orang Sufi banyak melantunkan qasidah syair memuji Nabi. Itu bukan baru. Memang itu tradisi Arab dan sudah jadi tradisi Islam. Ya. Karena di zaman Nabi pun banyak penyair-penyair yang membela Nabi, memuji Nabi. Namun tidak ada syair politik dalam arti memuji khalifah begitu. Tapi tradisi memuji Nabi, tradisi memuji Nabi ya berarti itu tradisi memuji orang-orang besar di zaman itu. Seperti Hasan bin Thabit misalnya, itu penyair Nabi yang sangat terkenal ya, sehingga Nabi pernah tidur di pangkuan Sayyidina Hasan ya, dan minta dilantunkan syair Zuhair bin Abi Sulma. Itu Zuhair bin Abi Sulma itu
penyair kafir, ya, jahiliyah. Tetapi Nabi bertanya, ada yang hafal syair Zuhair bin Abdi Sulma? Saya ada. Maka coba lantunkan. Dan Nabi tertidur. Ya, ketika beberapa bait, bukan tertidur, Nabi tidur di kepalanya direbahkan di pangkuan Sayyidina Hasan, sehingga tertidur. Ya, sehingga tertidur. Bahkan itu ada artinya kisah yang indah lah. Sayyidina Hasan itu ketika dalam beberapa bait melihat Rasulullah tertidur, ya Sayyidina Hasan itu punya kesempatan untuk memandang wajah Nabi selama-lamanya, karena sahabat tidak ada yang mampu memandang wajah Nabi kalau berdepan begini. Sahabat jika memandang lama memang akan hilang pendengaran, penglihatan, kepada yang lain akan hilang. Ya, mungkin seperti laki-laki memandang wanita yang sangat cantik dengan wajah kepala yang terbuka lah, begitu. Maka para sahabat jika memandang Nabi seketika, maka dia akan tutup matanya, ya, untuk menikmati keindahan wajah Nabi. Kemudian dia buka lagi, dia tutup lagi, dia buka lagi, dua tutup lagi. Memang tidak mampu memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di matanya terdapat sinar yang orang yang melihatnya akan merasakan makna sinar itu, sinar sayang, kasih, pemaaf, ya, dan dengan senyumnya juga dan lain sebagainya. Nah, maka baru muncul di zaman Khalifah Umayyah penyair-penyair yang memuji para khalifah dan mendapatkan hadiah, gitu. Adapun penyair-penyair yang memuji Nabi, membela Islam, membela akidah, itu memang ada sejak zaman Nabi. Artinya membela Nabi, memuji Nabi itu diperlukan pada saat orang menghina Nabi, ya, dibela. Nah, maka Imam Busairi ini adalah ulama abad ke-7, ya, ulama abad ke-7. Dia bukan penyair yang seperti tadi memuji-muji ulama, tetapi dia adalah penyair yang memang dia seorang sastrawan, ya, yang fasih. Pada awalnya beliau memuji Nabi itu karena ikut permintaan. Ya. Beliau diminta oleh salah seorang temannya, Zainuddin Yaqub, katanya Ibn Zubair, untuk menyusun satu qasidah pujian Nabi. Maka dia sepakati untuk menyusunnya. Namun ketika dia nak memulai menyusun itu, maka beliau diserang penyakit falaj. Ya, kalau bahasa Arab sekarang disebut syalal atau lumpuh. Ya, meskipun ada satu keterangan yang dhaif, mata beliau pun buta. Ya, saya mendengar itu ketika saya ziarah ke makam Imam Busairi, gitu. Saya tengah bercerita dengan kawan-kawan tentang sejarah ini, maka penunggu makam itu mengatakan juga dia kafaf, katanya, matanya, tapi saya tidak jumpai itu dalam keterangan-keterangan di buku. Namun yang masyhur adalah ketika beliau nak memulai, maka beliau terkena syalal. Nah, maka dia teruskan untuk menyusun qasidah itu. Ya. Maka dalam penyusunannya beliau
bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diusap wajahnya, kemudian diberikan burdah juga karena memuji Rasulullah. Nah, sejak itulah ketika beliau bangun, maka beliau sembuh dan boleh berjalan. Maka beliau berjalan. Gitu. Bahkan selang beberapa hari bertemu seorang soleh lah di jalan. Tiba-tiba dia berkata, "Ya Busyairi, boleh tak lantunkan qasidahmu itu?" Qasidah yang mana satu? Ya, qasidah yang dimulai ya amin tazakkurin itu. Dari mana kau tahu? Saya belum sebar lagi nih qasidah. Ya, rupanya dia bermimpi bahwa bermimpi engkau melantunkan qasidah itu depan Rasulullah. Itu. Ya. Setelah seorang soleh itu juga melihat Imam Busyairi sembuh dari penyakitnya. Nah, itu salah satu kisah ya yang masyhur. Ya. Ketika beliau dikasih burda, kemudian beliau bangun dan ternyata beliau terkejut. Dia coba berjalan dan beliau dapat berjalan. Imam Busyairi dalam menyusun pujian-pujian ini bukan baru, ya, bukan baru. Tetapi tradisi itu memang sudah berjalan setiap berabad-abad. Mungkin di abad pertama pujian Rasul itu dalam bentuk penuturan kisah. Ya, kisah. Artinya buku ditulis oleh ulama, isinya tentang Nabi. Ya, tentang Nabi. Sahaja itu bahkan lebih dulu daripada lahirnya ilmu-ilmu Islam. Lahirnya ilmu fikih misalnya. Ya, artinya dalam pembukuan hadis, ya, pembukuan tafsir, pembukuan akidah, apalagi pembukuan ilmu tasawuf itu sendiri sebagai ilmu. Itu artinya kemudian lah. Tetapi buku yang ditulis pertama adalah buku tentang sejarah Nabi. Ya. Buku ditulis tahun 50 Hijriah oleh Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya, adik kepada Abdullah ibn Zubair. Dia seorang tabi'in. Kalau Nabi wafat tahun 11 Hijriah, ya, abangnya Abdullah memang sahabat kecil. Bertemu dengan Rasulullah. Tetapi adiknya yaitu Urwah, dia lahir tahun 23 Hijriah. 12 tahun kemudian setelah Nabi wafat dia lahir. Maka dia mendapat cerita tentang Rasulullah, karena memang para sahabat menceritakan kepada tabi'in, kepada anaknya yang tidak bertemu Rasulullah tentang Nabi, cerita Nabi. Cerita Nabi lahir, Nabi hijrah, Nabi berperang, Nabi terhina dan Nabi mendakwahkan Islam, Nabi menerima wahyu dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Dan dibacakan untuk diperdengarkan, karena orang tidak boleh lupa dengan Nabi. Ya, tidak boleh lupa. Anak-anak kita sekarang mungkin lebih hafal tokoh-tokoh macam-macam lah. Ya. Ya, kalau tidak kita kisahkan sejarah Nabi, ya, mereka tidak tahu. Terlebih lagi para sahabat. Ya, kita tak nak itu kita maklumi. Tak apalah kalau tersahabat, yang penting Nabi tak juga. Ya. Kena tahu. Lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka penulisan tentang sejarah Nabi dulu penulisan berita dalam bentuk berita hadis yang disebut anak-anak. Aku mendengar dari sahabat Nabi lahir sekian. Aku mendengar dari sahabat, aku mendengar begitu. Dari tulisannya juga begitu mula-mula. Tetapi kemudian karena
terus tiap abad itu orang menulis tentang Nabi, ya, banyak, ramai mulai orang menulis. Ada kitab yang bertajuk Sifatun Nabi itu di abad kedua ya. Di abad pertama inilah kitab Urwah Ibn Zubair, kitabnya adalah As-Sair wal Maghazi, sejarah Nabi dan peperangan Nabi. Maka abad kedua timbul tajuk kitab Sifatun Nabi. Dan itu bukan satu kitab, tuh ramai ulama menulis Sifatun Nabi, Sifatun Nabi. Baik sifat zahirnya atau sifat akhlaknya yang berkenaan dengan Nabi. Ya, akhirnya mereka menulis sejarah Nabi dari lahir ya, hingga Nabi menjadi Nabi, hingga berdakwah, hingga menerima wahyu, ditulis dalam bentuk syair, dalam bentuk prosa, sajak-sajak, dalam bentuk sastra semua, tidak dalam tulisan ilmiah, bukan sejarah yang ditulis secara logik historikal umum, tapi dalam bentuk sastra. Ya, ketika orang sufi memiliki qasidah itu bukan satu yang baru sangat, bukan. Ya, mungkin tertinggallah orang sufi membuat pujian itu. Gitu. Di zaman Nabi sudah ada dan setelah zaman Nabi pun lagi penuh. Dan memang kitab tadi Sayyidina Urwah ini lebih dulu dari pembukuan hadis. Ya. Pembukuan hadis itu di akhir abad pertama tahun 90 oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, di situ dibukukan hadis berdasarkan seperti yang kita lihat sekarang. Kitab ibadah, kitab hadis ditulis berdasarkan itu. Tetapi sejarah Nabi ya, tentang diri Nabi itu sejak awal abad pertama di masa tabi'in, tapi katakanlah tahun 50 Hijriah sudah ditulis. Tidak berhenti sampai sekarang, sehingga sekarang lebih dikenal Maulidin Nabi. Isinya sama yang ditulis pada abad pertama itu. Dan juga dibacakan kepada orang, cuman bertambah abad, berubah dia punya cara budaya, cara membacanya. Syekh Al-Busairi pun adalah seorang mutasawwif ya. Dalam tarekat Syaziliyah dia suhbah kepada Sidi Abul Abbas Al-Mursi, murid Sidna Abul Hasan Syazili, sehingga kuburnya pun berdekatan dengan gurunya ya, di Iskandaria ya. Masjid gurunya Imam Busairi di depannya, kuburnya di masing-masing di dalam masjid. Dan tradisi memuji bagi seorang sastrawan, seorang ulama yang sastra memang satu tradisi yang umum ya, gitu. Namun uniknya Imam Busairi, ketika dia menulis pujian Nabi, dia dalam keadaan lumpuh dan dia kemudian bertawassul kepada qasidah yang dia bawakan agar disembuhkan. Nah, ternyata ya, beliau mimpi seperti yang kita ceritakan tadi dan bangun dari mimpinya dan dia sembuh. Sampai hari ini ya, semua orang juga mengikuti tradisi bertawassul ya kepada burdah tersebut. Ya, termasuk mutarjim ini al-alim Allah yarhamu Syekh Ahmad Fahmi Zamzami. Taib. Mungkin sebagian cerita-cerita lain ya, ini bukan satu yang baru ya bagi kita, sering mendengar tentang kisah itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam mukadimah ini. Kaitan daripada apa yang dilakukan oleh orang sufi dalam madaih adalah bukan satu yang baru, termasuk pembacaan maulid itu sendiri ya, lebih dulu daripada pembukuan ilmu-ilmu Islam ya, karena orang ingin mengenang Nabi itu satu fitrah agama ya,
kerinduan dan rasa syukur serta kegembiraan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah beliau berjumlah 160, ada yang mengatakan 161 ya, dengan bait Maulaya ya, shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu. Nah, kemudian beliau memulai syairnya dengan syair ishq ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ishq ini bukan sekedar kerinduan sebetulnya ya. Kerinduan lebih disebut asyauq. Ya. Kalau ishq ini adalah ghayatul hub. Ya. Cinta yang maksimum. Ya, orang kalau baru mula-mula cinta disebut hub, tetapi apabila sudah sangat meletup-letup di dalam hatinya dan yang tidak menentramkan dia, kena cinta kalau sudah tinggi sangat tidak menentramkan tuh. Jadi kalau orang nak punya kekasih tentram, tak betul lah tuh. Ya, tak tentram ya. Itu isyaq itu. Karena itu merupakan alamatul isyaq. Ya, ciri isyaq itu memang idtirar ya. Ya. Apa kacau balau lah. Itu dialami oleh salah satu contoh isyaq Syekh Ibrahim bin Adham. Ya, dia mengalami kegoncangan karena cintanya sampai kepada batas isyaq. Itu. Maka beliau berdoa malam-malam, ya Allah, tentramkan hatiku ya Allah. Gitu. Maka kemudian tertidur dan dia bermimpi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, adakah seorang pencinta tentram, rehat sebelum jumpa kekasihnya? Maka ketika bangun, ketika dia mendengar perkataan Allah begitu, maka beliau berkata, ajarkan bagaimana aku berkata untuk mengungkapkan isi hati ini. Maka kata Allah, mohonlah kepadaku ya, kesabaran, ya, keridhaan dan rasa syukur. Itu saja ucapannya. Kalau mengalami kegoncangan cinta yang sangat mendalam. Nah, maka sejak dia mimpi, maka itu yang dikatakan tentram dalam kebimbangan katanya. Itu isyaq. Ya, yang disebut al-ishqu fil huyam katanya. Ya. Goncang di dalam maboknya cinta. Itu ungkapan-ungkapan. Jadi isyaq itu bukan sekedar kerinduan, tetapi adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebut mabok kepayang ya. Orang kebanyakan makan kepayang itu kan mabok. Jadi dipinjam itu istilah mabok ya, mabok cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau memulai qasidahnya dengan amin tazakkuri jiranin bidhi salami majazta dam'an jara min muqlatin bidami. Amin, apakah? Ya, itu a itu kan artinya apakah. Min maknanya ta'liliyah karena. Ya. Amin tazakkuri,
apakah karena tazakkur, ya, teringat atau mengingat jiranin bizi salamin, jiran yang tinggal di Zisalam. Ya. Zisalam ini adalah satu nama tempat yang berdekatan dengan kota Madinah. Dia tidak sebut nama, tapi dia sebut nama tempat yang berhampiran. Itu bagi sebuah syair itu justru indah. Gitu. Ya, semakin didengar, semakin syauk. Gitu. Semakin dengarnya semakin syauk. Ya. Apakah karena teringat dengan jiran yang tinggal di Zisalam, majaz tadam'an, sehingga engkau cucurkan air mata, ya, jaro yang mengalir, yang bercampur, min muklatin bidamin, dari biji mata bercampur darah. Majaz tadam'an min muklatin jaro bidamin, asalnya begitu. Artinya beliau mengatakan, aku menangis saja. Apakah karena ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyaknya menangis dinyatakan dalam keseolah-olahan, ya, karena sangat banyaknya menangis sehingga keluar darah dari matanya. Apakah karena rindu aku menangis, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Amhabbatir rihu min tilqa'i kazimah, atau karena tiupan angin kencang yang berhembus dari arah Khazimah. Ya, Kazimah juga sama nama tempat di sekitar Madinah. Ya, nama-nama jiran kota Madinah itu banyak sekali. Salamin. Ya. Terkadang ditasgirkan Sulaima, ya. Kazimah, ya. Itu juga nama tempat yang berada di sekitar Madinah. Atau karena tiupan angin kencang yang berhembus dari arah Kazimah. Kazimah ini bukan nama tempat, nama memang ada satu tempat kecil, tetapi kemudian dijadikan nama jalan menuju ke Madinah. Ya, artinya angin yang datang dari Madinah melalui jalan Kazimah itu, ya. Atau karena itulah dia menangis. Wa aumadul barqu fi zalma'i min idami, ya, atau karena sinar kilat yang membelah kegelapan malam dari gunung Idham. Ya, gunung Idham pun gunung yang di sekitar Madinah. Nah, maka di sini semua ayat, ya, dua bait syair ini artinya penuh nilai sastra yang sangat tinggi. Seperti campurnya air mata dengan darah, itu yang dimaksud adalah sebuah kinayah daripada syiddatul buka. Ya. Kenapa beliau mengatakan kepada dirinya, kenapa engkau menangis sangat? Ya, apakah karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lantunkan dalam bentuk pertanyaan, ya. Apakah karena mengingat kekasih yang jauh itu diumpamakan dengan menyebut sebelah jiran tadi bizi salami, artinya jauh beliau berada di Mesir, ya, merindui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian
juga apakah karena ini salah satu makna jauh itu, jiranin bidhi salamin au habbatir rihu min tilqa'i kadhima, atau angin yang datang dari ini tidak ada makna lain, bukan berarti memang ada angin daripada Madinah menerpa dia. Ini hanya menjadi kinayah rindu kepada orang yang gaib, ya, rindu kepada orang yang jauh nun di sana, ya begitu. Kan orang ketika cinta maka dan kekasihnya jauh, maka dia akan mengalami kerinduan yang sangat dahsyat, sehingga mungkin kalau dia mendengar kicut pintu, tahu kicut pintu, ya, tertolak angin, mungkin dia akan merasa itu kekasihnya yang tengah menghampiri dia, ya. Maka ada ungkapan kicut pintu tertolak angin seolah dia datang menghampiriku. Itu sebetulnya tak ada pun kicut pintu, itu adalah ungkapan rindu, ya, kepada kekasih. Apapun dia dengar bunyi adalah bunyi kekasihnya karena kerinduan, ya. Itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan dia mengalami kerinduan, apapun ingat Nabi, ya. Sehingga orang Arab kalau begaduh pun dia akan mengatakan wan Nabi, ya. Sesama mereka itu wan Nabi, atau orang memohon pun, ya, bin Nabi katanya. Orang tengah ada keperluan, dia minta kepada saudaranya, tolonglah saya bin Nabi katanya. Boleh tak tolong saya demi Nabi? Gitu. Itu bahasa-bahasa cinta, tapi kemudian ya mungkin orang Arab sekarang sudah tidak ada cintanya, tapi tradisinya masih ada. Tradisinya masih ada. Maka tazakkur itu adalah satu makna kerinduan, ya. Jiranin bidhi salamin menunjukkan jauh sangat kekasih itu, ya. Dia bertanya, apakah air mata yang bercampur darah ini satu kinayah, apakah aku ini menangis sangat karena rindu kepada Nabi Nun jauh di sana. Dilukiskan lagi, atau karena angin dari jalan-jalan Madinah itu berhembus dan sinar yang membelah kegelapan dari idham itu pun di tempat sekitar Madinah, ya. Sehingga aku ini menangis, yang menunjukkan terjadi sangat kerinduan dan menangis yang sejadi-jadinya, ya, karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamali aynaika in qulta kfufa hamata wa ma liqalbika in qulta stafiq yahimi. Kenapa kedua matamu tetap mencucurkan air mata walaupun telah engkau katakan tahanlah, ya. Meskipun engkau mengatakan ukfufa, ya, artinya ukfufa itu janganlah menangis, ya, tahanlah, tetapi tetap air mata itu menyucurkan air matanya. Wa ma liqalbika, dan juga dia bertanya kepada hatiku, kenapa juga hati ini terus, ya, mengalami kesedihan, mengalami keresahan, padahal, ya, engkau sudah mengatakan kepada hatimu istafiq, ya, katakanlah tenanglah, ya, jangan gelisah, tapi tetap saja yahim, ya, tetap saja gelisah. Yahim ini huyam, artinya tetap saja dia sedih. Wa ma liqalbika yahimi in qulta stafiq, ya. Padahal hati pun sudah mengatakan, sama seperti pama li ainika li ainaika hamata in qulta kfufa, ya. Artinya beliau sudah mencoba untuk menahan agar tidak menangis, tetap menangis, ya. Artinya kemabokan cinta ini, isyak ini, itu sesuatu yang menimbulkan, ya, di dalam dirinya itu, ya, satu kegoncangan dan terus menangis meskipun dia tahan, ya, dia
katakan tahan itu tadi dia dengan ungkapan in kulta, ya, meskipun kamu katakan jangan keluar air mata, meskipun kamu katakan hati ini diam gitu, tapi tetap saja mengalami yahim, ya, mengalami yahim. Tetap saja mata juga terus mengalami hamata, ya, yaitu terus mengalirkan air mata. Ini menunjukkan, yang menjelaskan bahwa mengalirnya air mata dan huyamul qalb gitu, yani dam'ul ain wa huyamul qalb, itu menunjukkan min atharil hub, ya, dalamnya hub itu disebut isyak itu karena sudah nyesak sangat, maka ya, tak ada lagi yang dapat menenteramkan hatinya sehingga dia menangis, ya, menangis dan kemudian goncang hatinya. Dia tentramkan pun tak dapat. Itu yang tadi kita ceritakan, Sayyidina Ibrahim bin Adham pun sampai memohon-mohon kepada Allah, ya Allah tentramkan hatiku, karena sangat rindu, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istilah isyak ini adalah mahabbatur ruh, bukan mahabbat an-nafas. Ya, ulama sufi membagi cinta itu 4. Ada cinta nafsu, cinta ruh, ya, kemudian cinta kalbu, dan cinta akal. Ya. Kalau cinta nafsu itu cinta yang berkaitan kepada dunia. Dunia ini suami istri, anak, emas permata, kereta, ya, tahta, ya, wanita, Toyota. Nah, itu hubun nafas, cinta nafsu. Ya, duit pun juta-juta, ya, kalau ratus-ratus belum cinta, juta-juta baru, ya, cinta. Kalau cinta kalbu, ya, kenapa kalbu? Kalbu itu kan masih ulang alik, ya. Kalbu itu, qalb itu apa, ulang alik, ya, ya. Berbulak-balik. Nah, ketika seorang ingin memantapkan hatinya kepada Allah, maka dia mencoba untuk melakukan amalan-amalan zikir ibadah agar dia fokus hatinya ke Allah itu. Maka itu disebut mahabbatul qalb. Ya, mahabbatul qalb. Ya. Kalau mahabbatul aql adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau dia baik kepadaku, aku suka. Kalau tak, ini kan cinta akal. Nah, kalau cinta rohani itu cinta kepada zat. Ya, cinta kepada zat. Nah, maka istilahnya kalau cinta kepada zat itu ya isyak ini. Ya, itu mahabbatur ruh. Kalau diumpamakan cinta kepada zat, ini umpama, ya. Cinta istri kepada suami itu hanya cinta kepada suami. Bukan cinta kepada hartanya, tahtanya, ya, tadi Toyotanya, juta-jutanya, senjatanya, itu bukan. Tetapi cinta kepada diri. Ini luas dalam pembahasan tasawuf. Kalau cinta nafsu, yang tadi kepada tata itu, ada 7 ta itu, ya. Itu cinta nafsu itu cinta yang tumbuh dari fisik ini. Mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ingin tempat yang lembut, kan, makan yang enak,
pandangan yang indah, ya, tak nak rumah buruk, rumah mewah. Ya, ingin suara yang lembut-lembut menenteramkan hatinya. Gitu. Itulah yang dapat memenuhi ini tata tadi semua itu. Itu cinta nafsu dan tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya. Ya, cinta akal, cinta pikiran, ya siapa yang berbuat baik maka dia akan mencintai. Ya. Orang cinta kalau nafsu kepada bendanya tuh. Ya. Nah, ketika orang yang dapat menghadirkan keperluan nafsu itu, cinta nafsu itu, maka dia mencintainya dengan akal. Kalau engkau masih memenuhi aku sayang. Kalau tidak, aku buang. Ya, gitu. Abang sayang kalau terpenuhi, kalau tidak, ya, abang melayang. Gitu. Itu akal. Itu semuanya jasmani, fisik. Akal pun bagian daripada fisik. Tapi dalam tubuh kita ada dua, ada physical ini, ada rohani ini. Rohani mulai dari hati. Nah, ketika orang ya akalnya sudah penuh ajaran agama, maka telah membangun satu mindset, ya pikiran yang positif. Dia ingin baik, ingin ada kebahagiaan di sini. Karena kebahagiaan yang di sini nih tak abadi. Ya, mati, rusak, hilang, hancur, hianat itu ini tak dapat. Bahagia dari ini tak dapat. Manusia tidak jera-jera, tidak serik-serik ya. Sudah tak dapat pun cari lagi tak. Ya, tak dapat. Orang nambah kereta pun tetap menderita juga, makin mahal ya kosnya. Rumah mewah rupanya makin mahal kosnya. Ya, tak bahagia. Maka orang ketika tak dapat semua itu dia lari cari kebahagiaan, baru masuk ke dalam tuh. Nah, ketika dia coba melakukan ibadah, ingin dapat cinta ini baru cinta hati. Belum cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki adalah ini cinta yang sedang diceritakan oleh seorang Imam Busairi. Cinta yang memang rohaninya sudah penuh dengan cahaya. Mereka menyebutnya cahaya nubuwah, cahaya Muhammad katanya. Nur Muhammadi adalah akhlak sebetulnya. Sifat-sifat mulia itu. Allah sudah anugerahkan ke dalam hatinya cinta. Secara detailnya cinta itu adalah akhlak mulia. Orang dah jadi sabar, jadi ridho, jadi tawakal, jadi syukur, jadi ikhlas. Dah punya tuh sifat tumbuh. Harumnya cinta dari cahaya sifat mulia di dalam rohani. Itu. Maka kalau sudah macam ini, apa yang dipandang oleh akal berbuat baik baru dia cintai. Tapi kalau cinta ini tak, makin orang berbuat buruk makin kasihan, makin sayang. Itulah Rasulullah SAW, para aulia. Ya, dia mencari orang yang membencinya mungkin untuk. Ya, karena orang membenci kan itu orang yang berbuat buruk, berkata buruk, menghina, itu kan sebetulnya dia memberi apa yang ada dalam jiwanya. Ini aku punya. Ya, maka aku katakan hinaan itu tanda bahwa dia hina. Kalau dia ada mulia di sini, dia akan keluar mulia, memuliakan. Nah, cinta rohani inilah yang membeda apa yang tidak ada bezanya hina dan puji. Maka ada ungkapan orang sufi, kalau kamu belum memandang satu pada dua yang berlawanan, kamu belum cinta kepada Allah, belum sampai kepada Allah. Tapi kalau sudah yang berlawanan itu satu, maka sudah sampai. Karena ya, baik buruk kan dari Allah, berarti sudah sampai lah tuh. Kalau kita kan akal kan tak. Kita meskipun ditempeleng bolak-balik ya, sama tak yang muji dengan yang caci, tak beza. Tempeleng lagi sama tak, beza tetap. Tapi kalau hati ya, tak perlu ditempeleng lah ya, dia memang sudah melihat satu saja titik itu. Itulah hub. Dan di mana dia melihat
atau apa baunya hub itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dirindukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak itu akhlak Rasulullah. Ya Allah bagi untuk dia orang seorang dan kita ambil dari situ. Maka orang yang punya akhlak ini sesak dadanya ingin Rasulullah, rindu Rasulullah. Seperti ungkapan qasidah para aulia, para sufi itu, termasuk qasidah Al-Imam Busairi. Ya kita hanya tawasul saja, kita tak ada cinta pun baca tengah sakit tak sembuh-sembuh ya. Tapi beliau terus sembuh. Karena ungkapan qasidah itu memang dari darah dagingnya itu, dari dengus napasnya, dari detak jantungnya ya, dan dari lintasan pikirannya mengingat Nabi, sembuhlah. Ya. Jangankan kepada Nabi, kalau kita seorang ibulah yang kehilangan anaknya lumpuh tuh, anaknya balik mungkin berjalan tuh. Ya, artinya logik gitu. Logik. Tapi ini memang dan logik dan non logik. Memang ini mukjizat dan karomah sampai ke titik situ karena dia mengalami cinta yang sangat dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahsabus sabbu Allah annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudtarimi. Apakah orang yang dimabuk cinta menyangka asab itu adalah mabuk cinta? Ya. Menyangka annal hubba munkatimu, bahwa cinta kasih itu dapat disembunyikan. Ya. Ma baina, di tengah-tengah apa? Munsajimin, cucuran air mata ya, daripada cinta itu atau karena cinta itu, wa mudtarimi, dan kegelisahan jiwa. Ittiram. Ya. Apakah seorang asyik, asab itu dengan kata lainnya asyik, karena tuntutan syair kalau diletak ayah sabul asyik itu tidak sesuai dengan ketukan jumlah nada syairnya itu, maka diganti sab. Sab itu memang dipakai oleh orang sufi untuk isyak, ya, mabuk cinta. Artinya ketika dia sangat cinta kepada Nabi, dia menangis sehingga bercucurlah, artinya air mata. Ya, air mata cinta yang mendalam itu, apakah boleh disembunyikan? Dapat disembunyikan? Tak dapat. Ya. Ketika orang merindu dan menangis, tak dapat disembunyikan. Ya, air matanya air mata kerinduan yang mendalam ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Munkatim adalah mastur ya, artinya ditutupi. Innal hubba munkatimu, apakah cinta itu dapat menutupi ya, atau ditutupi air mata, mastur maksudnya. Kalau munsajim itu hatil ya. Insijam itu artinya turun yang menitik yang lurus, itu munsajim ya. Untuk menyatakan nangisnya deras sangat ya. Nangisnya deras sangat. Dalam bahasa lainnya munsajim itu hatil atau munhadir ya. Munhadir inhidar, luruh, jatuh dari atas ke bawah. Yang dimaksudkan adalah air mata yang sangat deras. Kalau mudtarim itu ittiram, sebetulnya multahib, membakar ya, membakar ya. Dan kan kalau cinta yang membakar itu kan menggelisahkan, menyibukkan. Karena begini, karena cinta itu pasti membuang apa yang ada di dalam dirinya selain dirinya.
selain kekasihnya. Ya, orang kalau sudah ingat kekasihnya, dibakar tuh yang lain, artinya tak ingat yang lain. Ya, dan itu menggelisahkan. Orang kalau ingat banyak tak gelisah, tapi kalau ingat satu gelisah. Percaya dengan saya. Ya. Ya. Dulu ada satu istri jika ditinggal, gelisahnya bukan main. Sekarang tak gelisah pun. Ya, memang sudah di sana ingat, di sini ingat. Ya, itu mutarim, ya, mutarim. Karena dia cintanya hanya satu kepada Nabi itu. Jadi gelisahnya sangat menggoncangkan. Coba kita punya anak satu pening, tapi anak 10 tak pening dah. Ya. Kemana yang satu hilang pun tak khawatir. Kalau satu, wah, memang khawatir. Itu artinya kata. Kenapa irtiro, membakar dan menyibukkan gitu. Karena fokus kepada satu kekasih. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munhadirin minhu wa mustaghilin. Gitu. Ya. Di tengah air mata yang deras dan hati yang gelisah dan goncang. Tak dapat. Ya. Itu artinya air mata cinta dan kegelisahan cinta. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa, kalaulah bukan karena dalamnya cinta. Nah, ini meminjam kata hawa. Hawa ini sebetulnya hawa dengan isyak sama-sama cinta yang tinggi, tetapi secara asal bahasa hawa ini adalah cinta yang tinggi bagi nafsu. Ya. Tetapi dia pinjam untuk orang boleh merasakan bagaimana orang yang cinta nafsu itu mengalami mabuk sangat. Ya. Sebetulnya isyak itu adalah ghayatul hubbir ruhi. Kalau hawa ghayatu al-hubbin nafsi. Syahwat. Tapi dia pinjam ke sini untuk memberikan satu gambaran orang yang tidak punya cinta rohani, cinta nafsu. Ya, sudah hawa gitu. Ya, hawa itu sendiri dalam bahasa Arab maknanya jatuh. Gitu. Itu sebab al-hawa fil hawa katanya. Orang cinta itu memang ambruk lah. Apa ambruk? Tumbang. Ya. Orang kalau udah cinta tuh sambil pegang dada terus tumbang. Ya. Karena kuatnya tekanan cinta itu. Ya. Laulal hawa, itu sebab Rabi'atul Adawiyah mengatakan uhibbuka hubbain katanya. Aku cinta kepadamu ya Allah dengan dua-dua cinta sekali. Hubbal hawa. Ya. Wa hubban li'annaka ahlun lidzaq. Ya. Cinta karena engkau satu-satunya kekasihku. Jadi dia melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan fisikalnya untuk Allah saja. Tidur untuk Allah, makan untuk Allah, dia berbuat baik untuk Allah, dia semua untuk Allah. Itu namanya hubbal hawa. Dia nampak berbuat baik dengan orang, dia berbuat baik dengan Allah, itu jalannya karena Allah perintah. Gitu. Maka orang yang jika cintanya kepada Allah dan dia melakukan kebaikan itu karena Allah, mungkin orang yang menerima kebaikannya menyerah tuh menerimanya karena kuat sangat. Nah, dia menyangka, cinta sangat dengan aku. Bukan. Ya. Sama dengan kisah Imam Junaidi al-Baghdadi, muridnya sangat serono, sangat bangga karena dia sangat disayang oleh gurunya. Tapi bila dia dah pergi dari gurunya, karena dah selesai mengaji, pergi berpuluh-puluh tahun tak jumpa, lalu berjumpa, dia seronok, dia peluk gurunya itu, rupanya gurunya tak ingat. Ya. Dia peluk Imam Junaidi itu
perutnya tuh dia peluk. Karena dia orang yang paling rapat dulu dengan gurunya. Lamun dia terkejut, mata gurunya tak menunjukkan kenal. Maka ditanya, ya syaikhi, ya, hal tazkuruni, apakah engkau ingat aku? Dia bertanya, kamu siapa? Katanya. Menangislah muridnya tuh. Ya, ana khadimuk, aku hambamu, aku ya yang dulu khidmat dengan kamu berbelas-belas tahun. Maka dia peluk. Mereka menyangka bahwa aku berbuat untuk mereka. Tidak, aku berbuat untuk Allah. Ya. Nah, itu hawa sudah. Ya. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin. Kalau bukan karena dalamnya cinta, tidaklah akan bercucuran air mata di atas puing-puing rumah. Ini pun ala talalin ini hanya merupakan satu kinayah. Ya. Artinya dia menangisi Rasulullah seperti kisah para pencinta itu karena hawa. Para pencinta itu menangisi puing-puing dulu. Kalau tadi itu banat su'adun itu dalam syair Ka'ab ibn Zuhair yang ingin memuji Nabi, dia mulai dengan syair tolaliyah. Syair meratapi puing-puing bekas rumah kekasihnya yang tidak berjumpa pada musim sejuk yang sama di tempat yang sama. Akhirnya timbul satu syair tolaliyah. Maka beliau pun menggunakan istilah itu. Laulal hawa lam turiq. Ya, rik itu mengalir ya. Kalau bukan karena cinta, maka tidak mengalir air mata. Ala tolalin kepada puing-puing rumah kekasih. Wala ariqta li dzikril bani wal alami. Dan pikiran pun selalu melayang sehingga tak dapat tidur karena mengingati pohon alban. Dan pohon alam, pohon alban ini dan pohon alam ini adalah pohon yang banyak terdapat di kota Madinah. Ya. Alam itu gunung, alam itu sendiri gunung. Ya. Karena orang dulu nyari tempat yang tinggi tandanya. Ya, maka gununglah sebagai tanda, maka gunung dinamakan alam. Ya. Nah, maka masih dia sebut nama-nama yang bersekitarnya itu. Karena orang jika sangat mencintai kekasihnya, maka mencintai apa yang ada di sekitarnya. Ya. Apapun, ya. Orang kalau setengah cinta itu mesti dia tengok apapun, dia akan teringat kekasihnya. Ada seorang cinta kepada seorang kekasih, ya. Di kampung kekasihnya itu ada jam ya, dibina macam di tepi jalan tuh tinggi tiang ada jam. Lalu dia pergi ke Mekah tengok ada jam di hotel jam-jam tuh kan. Ini macam di kampung si Fulan katanya. Beza sangat pun, mana ada. Tapi itulah cinta. Ya. Dia tengok jam di atas hotel jam-jam tuh megah. Ini jam di kampung, masuk lorong dia jadi ada tiang dan ada jam. Dia kata ini macam di kampung. Itu hawa namanya tuh. Sudah mabok sangat tuh. Ya. Laulal hawa lam turiq. Ya. Dam'an ala talalin. Artinya kalau bukan karena cinta kepadamu, tidak mungkin menangisi bekas rumah-rumah kekasih itu tolal. Gitu. Artinya tak satu hari pun yang ingin dikatakan, tak satu hari pun dia dapat melupakannya. Sehingga nama-nama tempat disebut tuh. Ya kan orang kalau tak dapat lupa itu, ya tadi begitu para kekasih, begitu seorang pencinta, seorang lelaki datang di musim sejuk ke tempat yang sama, dia tunggu-tunggu, ya, dia ingat akan berjiran lagi dengan dengan dia ketika musim sejuk dulu begitu tengok,
Ya. Dia minta kepada keluarganya untuk pergi ke tempat yang sama dulu. Dia berharap kekasihnya juga ya, berdampingan di tempat yang sama. Begitu sudah sampai ke tempat dia yang sama dulu, tengok kosong saja, tinggal bekas rumah dia dulu. Ya, ini coba dihadirkan satu wasfiyah, satu description tentang kerinduan seperti yang dilukiskan dalam syair-syair Arab ya, jahili dulu. Ya. Sehingga dia bilang laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Karena dia ingat kalau pergi ke Madinah, dia ingat gunung Madinah, dia ingat pokok Madinah. Jadi itu pun tak hilang-hilang. Artinya menunjukkan tiap hari dia tak lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saya sarahnya ringkas nih. Kalau huruf demi huruf wasfiyah, zauqiyah, adabiyah ini tak cukup lama masa, tapi kita ringkas-ringkas saja. Ya, ada kinayah, ada tashbih, ada simbolik, ada apa semua dalam sastra ini. Ya. Sangat dalam karena memang beliau seorang sastrawan yang luar biasa, yang sangat fasih. Ya, Sidi Syarafuddin ya Muhammad bin Sa'id al-Busairi. Ya. Saya tutup di syair ke-6 ya. Kita sambung insyaallah esok lajulah sedikit ya. Fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika adulud dam'i was-saqami. Bagaimana hendak disembunyikan lagi satu cinta yang telah dibuktikan oleh saksi adil berupa cucuran air mata dan badan yang menderita menanggung rindu. Ya. Ini satu pertanyaan ingkar. Ya. Kalau ingkar itu kan lawan daripada pengakuan. Ya. Pakai fatungkiru hubban. Ya, bagaimana kamu mengingkari satu cinta setelah syahidat bihi, artinya setelah cinta itu menyaksikan bukti-bukti, gitu. Setelah ada bukti-buktinya kepada kamu, ya. Apa adulud dam'i ini? Adul adalah merupakan satu bukti yang betul, gitu ya. Syahidat adulud dam'i was-saqami. Ya. Dam'i air mata, saqam itu dia pinjam kata saqam. Saqam itu artinya tubuh yang demam, terus merasakan bagian sakit dalam tubuhnya, maka saqam gitu. Nah, dia pinjam kata saqam itu untuk merasakan sakitnya kerinduan itu, cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani syahidat ini maksudnya akhbarat. Ya. Ba'dama syahidat, yani ba'dama akhbarat adulud dam'i was-saqami bihi alaika, asalnya begitu. Bagaimana kamu mengingkari hubban ba'dama akhbarat adulud dam'i was-saqami bil hubbi alaika. Ya. Akhbarabi itu kan memberitakan cinta. Cinta itu memberitakan. Ya. Ya. Adulud dam'i was-saqami, berita keadilan, kebenaran, kelurusan. Ya. Air mata. Air matanya bukan air mata yang kazib, tapi air mata yang adul. Air mata yang thiqah. Air mata yang betul-betul sidiq, ya, itu air mata cinta, dan cirinya juga as-saqam, yaitu sakit yang berkepanjangan, ya, karena menahan rindu itu saqam. Ya. Beliau mengungkapkan semua itu sebetulnya tentang isyaq tadi itu, ghayatul hub. Artinya tak ada siapa yang boleh mengingkari keadaanku ini. Aku betul-betul setengah
mengalami mabok, ya, kasmaran, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak menyebut syauk? Karena syauk itu lahir daripada cinta. Ya. Nah, ketika merindui Nabi, bagi orang yang sudah memiliki sifat-sifat Nabi, itu menyebut rindu pun isyaq. Ya, karena kalau syauk itu mungkin orang yang belum mempunyai akhlak Nabi, ya, tapi nak kepada akhlak Nabi itu syauk. Tapi kalau orang yang sudah punya akhlak Nabi, lalu dia rindu kepada Nabi, itu rindu, itu isyaq. Gitu. Maka orang sufi mengumpamakan syauk itu umpama makhluk, hub itu umpama khaliq, katanya. Kita datang dari Allah, rindu datang dari cinta. Man arafal asyauq faqad arafal hub. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Sorry. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak pada Sayyidi Syekh Rahimuddin atas mukaddimah pada hari ini, untuk sesi yang pertama daripada syarahan tuntas qasidah burdah Al-Imam Al-Busairi radhiyallahu anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada dan kita harapkan agar Allah Ta'ala mengurniakan kita bahagian daripada cinta kepada junjungan besar Nabi SAW, walaupun sekadar sekelumit lah, untuk kita merasai cintanya Imam Busiri kepada junjungan besar Nabi SAW. Baik, jadi insyaAllah pada sahabat-sahabat yang di Facebook juga diucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung esok. Kita punya sesi syarahan ini berlangsung selama 5 hari insyaAllah, sehingga hari Jumaat, waktu yang sama lebih kurang pukul 9 sampai 10.30. Kalau kadang-kadang jalan jam sikit, insyaAllah lebih kurang itulah akan berlangsung dalam tempoh 5 hari ini. Jadi sekali lagi ucapkan jazakumullah khairal jazak. Kepada yang nak mendapatkan kitab, boleh hubungilah, boleh hubungi admin. Berapa nombor admin? Uh, 011 mana dia pula nombor? 011-5689-5400. 011-5689-5400. Boleh bagi tahu nak dapatkan kitab, nanti akan diberi guide lah oleh admin. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama-sama pada hari ini. InsyaAllah kita sambung esok. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.